Siswa sekalian, bertemu kembali dalam materi totipotensi. Apa yang dimaksud dengan totipotensi? Mari kita lihat video berikut ini. Yang dimaksud dengan totipotensi adalah kemampuan dari satu sel untuk tumbuh menjadi individu baru. Jadi satu sel tadi kemudian membelah. Setelah dia membelah, maka dia akan dapat menumbuhkan bagian-bagian dari satu individu baru. Kita lihat. Tentu saja dengan perlakuan-perlakuan khusus. Satu sel tadi kemudian dapat menjadi satu batang tumbuhan. Jadi, kita ulangi kembali bahwa totipotensi adalah kemampuan dari satu sel tubuh untuk tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel untuk tumbuh menjadi individu baru. Pengetahuan ini dimanfaatkan oleh para ahli untuk melakukan perbanyakan tumbuhan dengan teknik kultur jaringan. Bagian tumbuhan yang diambil bisa jaringan meristem, jaringan permanen, daun, batang, bunga, biji, atau protoplasma yang ditumbuhkan dalam kultur agar di laboratorium sehingga tubuh menjadi individu baru yang jumlahnya ribuan dan siap untuk ditanam. Kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan yang dapat diambil tadi. Dari tumbuhan ini diambil, di sini dicontohkan adalah jaringan meristemnya. Jaringan meristemnya kemudian ditumbuhkan dalam satu medium sehingga tumbuh menjadi individu baru. Di samping jaringan meristem tadi, juga bisa diambil dari bagian tumbuhan lain. Jaringan meristemnya ini adalah dari jaringan permanennya. Jaringan permanen bisa berupa daun atau batang. Di sini untuk menumbuhkan satu tumbuhan baru. Kemudian juga dapat diambil dari biji. Satu sel dari biji ditumbuhkan sehingga menjadi satu individu baru. Di samping biji juga bisa diambil dari bunga. Di sini antheridiumnya, kemudian filamennya dibuang, dilakukan perkembangbiakannya di dalam medium cair, kemudian ditanam di dalam medium padat sehingga tumbuh satu individu baru. Di samping itu bisa juga dengan mengambil protoplasma. Protoplasma dari satu tumbuhan ditumbuhkan menjadi satu individu baru. Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang dapat diambil untuk ditumbuhkan menjadi satu individu baru melalui teknik kultur jaringan. Metode kultur jaringan adalah metode di mana tumbuhan cloning dilakukan pada tumbuhan, cloning dilakukan dengan metode kultur jaringan. Proses sel-sel tumbuh secara artifisial di dalam laboratorium atau secara in vitro dikenal dengan istilah kultur jaringan. Kultur jaringan menghasilkan klon atau anak yang identik secara genetik atau memiliki genotip yang sama dengan induknya. Regenerasi ini dimungkinkan karena sel tumbuhan dapat dibuat
totipoten menggunakan hormon. Hormon yang dipakai adalah sitokinin untuk menginduksi produksi tunas dan auksin untuk menginduksi produksi akar. Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan dengan teknik kultur jaringan adalah pembuatan media, kemudian inisiasi, sterilisasi, multifikasi, pengakaran, aklimatisasi. Kita lihat tahapnya yang pertama. Ingat baik-baik, sebuah potongan jaringan disebut dengan explant, diambil dari tanaman atau berupa jaringan meristem, jaringan permanen, daun, bunga, batang, biji, atau protoplasmanya. Potongan jaringan itu kemudian disterilkan dengan larutan encer sodium hipoklorit untuk mencegah pertumbuhan patogen seperti jamur dan bakteri. Setiap jaringan yang sudah disterilkan ditempatkan pada medium pertumbuhan atau gel yang mengandung nutrisi, zat pengatur tumbuh atau hormon. Sel-sel jaringan membelah secara mitosis, menghasilkan kumpulan sel yang berdiferensiasi menjadi longgar yang disebut dengan kalus. Kalus dirangsang dengan stimulating hormon dengan perbandingan auksinnya rendah, sitokininnya tinggi untuk merangsang pembentukan beberapa tunas. Selanjutnya dipisahkan dan masing-masing ditempatkan dalam media dengan nutrisi dan stimulating hormon yang lain dengan perbandingan auksin yang lebih tinggi. Nah, sitokinin akan mendorong pertumbuhan akar. Setelah akar tumbuh, plantlet atau tanaman kecil ditanam di kompos yang steril untuk tumbuh. Kita lihat video dari proses kultur jaringan tadi. Yang pertama di sini potongan jaringan diambil dari tanaman ini, namanya adalah explant. Explant disterilkan dengan larutan sodium hipokrit encer untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Kemudian explant ditempatkan di dalam medium yang mengandung nutrisi, ini mediumnya. Medium ini mengandung nutrisi dan hormon atau zat pengatur tumbuh. Sel-sel akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan kalus. Ini setelah dia membelah, dia akan membentuk kalus. Pembentukan kalus. Kalus adalah kumpulan dari sel-sel yang longgar hasil pembelahan secara mitosis. Kita lihat tadi di awal pembelahan selnya secara mitosis membentuk kalus. Nah, setelah kalus terbentuk, kemudian kalus dirangsang dengan hormon pertumbuhan, sitokinin dan auksin dengan perbandingan tertentu untuk menumbuhkan akar dan batang. Ditumbuhkan akar dan batang. Setelah akar dan batang tumbuh, ini dikenal dengan istilah plantlet. Jadi kita ulangi lagi, jaringannya disebut dengan explant. Explant ditempatkan di medium, dia membelah secara mitosis. Yang membelah secara mitosis namanya adalah kalus. Kemudian kalus dirangsang dengan hormon pertumbuhan sehingga menumbuhkan tanaman kecil atau plantlet. Itu tahap-tahap dari kultur jaringan. Nah, dasar dari teori totipotensi ini adalah pendapat dari Sladen dan Swan. Jika sebuah sel berada dalam kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sel tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Tapi ternyata sel tumbuhan memiliki sifat totipotensi yang lebih besar dibanding dengan hewan. Teknik kultur jaringan memakan waktu yang sangat singkat dengan hasil yang banyak dan beragam. Sehingga
dijadikan solusi untuk mengatasi kekurangan pangan di masyarakat. Tetapi sayang sekali teknik ini sangat mahal untuk memproduksinya karena dilakukan di laboratorium. Kita lihat video hasil dari kultur jaringan ini. Hasilnya kita lihat seperti apa. Ini adalah tanaman yang dibeli seperti membeli paket di supermarket. Tanaman ini kemudian tinggal dicuci. Setelah dicuci, dipotong-potong, dicuci, dibersihkan dari agarnya, dipotong-potong, kemudian tinggal ditanam pada media yang cocok, sehingga dalam waktu singkat dapat dihasilkan jumlah tanaman yang sangat banyak dan seragam karena sifatnya sama dengan induknya. Kultur jaringan jenisnya bermacam-macam. Meristem culture yaitu kultur jaringan dengan menggunakan explant dari jaringan muda atau meristem tadi yang kita kenal. Kemudian pollen atau anther culture adalah teknik kultur jaringan menggunakan explant dari serbuk sari atau benang sari. Protoplast culture yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari protoplas. Kemudian chloroplast, teknik kultur jaringan menggunakan explant dari chloroplast. Somatic cross atau penyilangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan sehingga tanaman mempunyai sifat yang baru. Syarat dari berhasilnya teknik kultur jaringan yang pertama adalah pemilihan explant dari bagian tanaman yang akan diambil untuk proses kultur jaringan. Tentu harus diketahui asal-usulnya dan tidak terinfeksi penyakit dan dari jenis yang unggul. Kemudian media yang cocok. Media yang baik harus memenuhi nutrisi yang sesuai untuk explant tumbuh berkembang. Sehingga ditambahkan berbagai macam mineral, vitamin, dan sumber karbohidrat serta hormon dan zat pengatur tumbuh. Kemudian keadaan yang aseptik atau bebas dari hama dan pengaturan udara yang baik. Melalui kultur jaringan ini dapat dibudidayakan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Itulah manfaat atau kelebihan dari kultur jaringan. Tentu bisa dipilih sifat-sifat yang unggul, sehingga diperoleh tanaman yang sama seperti induknya. Demikianlah materi mengenai kultur jaringan. Sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya.